Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pada kesempatan hari ini kita belajar bersama tentang zakat. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 267 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kemudian pada pembahasan hari ini kita akan fokus membahas tentang zakat mal. Apa zakat mal? Mari kita bahas 3 hal. Yang pertama adalah pembahasan pengertian menurut bahasa, kemudian menurut istilah, dan menurut Ibnu Taimiyah. Zakat menurut bahasa yaitu merupakan kata dasar dari zakah, artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Kemudian menurut istilah artinya sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak menerima. Kemudian kalau menurut Ibnu Taimiyah, zakat dapat membersihkan jiwa orang yang berzakat. Kemudian hukum zakat adalah seperti yang tertulis dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendengar. Atau lagi Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Kemudian di dalam zakat tentu ada ketentuan syarat bagi orang yang wajib zakat. Syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama adalah dia Islam. Tentu yang kedua adalah balik. Kemudian yang ketiga berakal. Dan yang selanjutnya adalah memiliki harta sendiri dan hartanya sudah mencapai nisab. Jadi yang keempat ini adalah hartanya sendiri dan hartanya sudah mencapai nisab. Kemudian berikutnya yaitu ketentuan harta yang wajib dizakati. Yaitu yang pertama adalah milik sepenuhnya atau harta itu milik sepenuhnya atau milik sendiri. Jadi bukan milik orang lain. Kemudian cukup waktu atau haul kepemilikannya. Jadi kalau dalam hal ini nanti ada waktu 1 tahun. Kemudian cukup nisab. Artinya nisab adalah nilai terkecil yang wajib dizakati. Kemudian pembahasan pokok pada kesempatan hari ini yang sangat penting adalah harta yang wajib dizakati dan nisabnya. Nanti pembahasannya adalah beberapa hal ini. Yang pertama adalah binatang ternak. Kemudian harta perniagaan, harta perusahaan, hasil pertanian,
kemudian barang tambang dan hasil laut, kemudian emas dan perak, dan yang terakhir nanti adalah pembahasan tentang properti produktif. Jadi yang inti dari pembahasan ini nanti adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 pembahasan. Mari kita bahas yang pertama adalah yang berkaitan dengan binatang ternak. Tapi sebelum pembahasan berapa yakat yang harus dikeluarkan, maka binatang itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah peternak telah berlangsung selama 1 tahun. Jadi kalau memiliki binatang ternak adalah yang wajib nanti dikeluarkan adalah selama kepemilikan binatang itu adalah 1 tahun. Kemudian binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi seperti membajak sawah. Kemudian yang selanjutnya adalah mencapai nisab. Karena nisab binatang ternak nanti berbeda-beda, maka mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nisab binatang ternak dan ketentuan zakat yang dikeluarkan. Jadi pada pembahasan kali ini adalah kita membahas yang pertama adalah onta. Silahkan dilihat pada tabel ini. Yang pertama adalah onta. Kalau memiliki 5-9 ekor, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Artinya wajib zakatnya dalam 1 tahun adalah 1 ekor kambing. Kemudian apabila memiliki 10-14 ekor, maka wajib zakatnya adalah 2 ekor kambing. Nomor 3, apabila memiliki 15-19 ekor, maka wajib zakatnya adalah 3 ekor kambing. Kemudian nomor 4, apabila memiliki 20-24 ekor unta, maka wajib mengeluarkan dalam 1 tahun 4 ekor kambing. Nomor 5, apabila memiliki 25-35 ekor, maka wajib mengeluarkan 1 ekor unta umur 1-2 tahun. Dan yang keenam adalah apabila memiliki 36-45 ekor, maka wajib mengeluarkan 1 ekor unta umur 2-3 tahun. Itu berkaitan dengan zakat dan nisab yang dikeluarkan apabila memiliki unta. Kemudian pembahasan yang kedua adalah masih berkaitan dengan binatang ternak, yaitu sapi, kemudian kerbau, dan kuda. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah jumlah hewannya, seperti dalam tabel ini. Nomor 1, apabila memiliki 30 atau sampai 39 ekor, baik sapi, kerbau maupun kuda, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor sapi, kerbau atau kuda yang berumur 1-2 tahun. Apabila nomor 2 memiliki 40-59, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor sapi, kerbau, kuda umur 2-3 tahun. Kemudian yang ketiga, apabila memiliki 60-69 ekor sapi, maka yang dikeluarkan adalah 2 ekor sapi atau kerbau, kuda yang berumur 1-2 tahun. Apabila memiliki 70-79 ekor sapi, kerbau maupun kuda, maka yang wajib dizakati adalah 1 ekor sapi, kerbau, kuda umur 2-3 tahun, dan 1 ekor sapi atau kerbau umur 1-2 tahun. Pembahasan berikutnya adalah tentang kepemilikan kambing atau domba. Zakatnya seperti yang tertera pada tabel ini, apabila memiliki 40-120 ekor, maka dalam 1 tahun mengeluarkan 1 ekor kambing zakatnya. Kemudian apabila memiliki 121-200 ekor kambing, maka dalam 1 tahun mengeluarkan 2 ekor kambing zakat. Kemudian apabila memiliki 201-299 ekor, maka wajib zakatnya adalah 3 ekor kambing. Dan apabila memiliki 300-399 ekor, maka wajib zakatnya adalah 4 ekor kambing dalam setahun. Dalam hal ini, pada setiap kelipatan 100 ekor, maka
dikeluarkan zakatnya adalah satu ekor kambing. Pembahasan berikutnya adalah tentang perniagaan. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak. Kemudian yang kedua, muzaki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut. Yang ketiga, harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar hutang. Dan yang terakhir adalah kepemilikan telah melewati masa 1 tahun penuh. Pembahasan berikutnya adalah tentang zakat harta perusahaan. Harta perusahaan yaitu usaha yang diorganisir sebagai suatu kesatuan resmi yang terpisah dari kepemilikan dan dibuktikan dengan kepemilikan saham adalah harta yang wajib dizakati. Nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari harta perusahaan yang wajib dizakati yang dimiliki perusahaan selama masa 1 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah zakat hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis. Contohnya adalah biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan, dan daun-daunan. Hasil pertanian berupa makanan pokok, nisabnya setara dengan 653 kg. Kemudian hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya dengan kadar 10% apabila diairi dengan air hujan. Artinya dalam 10% ini tak ada hujan, jadi tidak ada upaya untuk mengambil dari air pengairan. Kemudian apabila dengan irigasi, maka kadar zakatnya adalah 5%, yaitu cara mengeluarkannya adalah pada waktu saat panen. Jadi untuk hasil pertanian, kadar zakatnya adalah ada 2, 10% dan 5%. Dengan irigasi itu 5%, kemudian dengan tak ada hujan atau hasil hujan itu 10%. Nisabnya adalah 653 kg. Kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang zakat yang berkaitan dengan barang tambang dan hasil laut. Seperti pada gambar di samping paling kiri, itu barang batu bara, kemudian emas, kemudian laut, kemudian dan hasil laut. Dari barang tambang dan hasil laut itu adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari dalam tanah dan laut, barang yang termasuk kategori tambang dan hasil laut. Semua barang tambang hasil kerja eksploitasi dalam tanah, nisabnya setara 85 gram emas murni dan zakatnya adalah 2,5%. Jadi zakat untuk barang tambang itu bisa emas atau bisa batu bara dan lain sebagainya, itu nisabnya adalah 85 gram emas murni dan zakatnya adalah 2,5%. Pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan harta karun dan barang temuan atau rikas. Harta yang tersimpan dalam tanah atau terpendam oleh orang-orang zaman dahulu berupa apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Maka zakatnya ini sangat tinggi, yaitu 20% dari harta yang ditemukan itu. Jadi seumpama mencapai 1 miliar, maka harus dikeluarkan 20%-nya adalah 200 juta untuk dizakatkan.
Pembahasan berikutnya adalah tentang zakat emas dan perak. Kalau zakat emas dan perak ini sudah sangat jelas seperti pembahasan di atas adalah nisabnya adalah 2,5% emas murni. Tapi yang kita bahas adalah selanjutnya adalah tentang properti. Properti produktif adalah properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai material dari properti tersebut. Itu nisabnya setara dengan emas 85 gram dan zakatnya adalah 2,5%. Dari beberapa hal yang sudah disampaikan tentang dasar hukum, kemudian yang wajib zakat dan barang-barang yang dizakati, maka pembahasan kali ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berdasarkan ayat di atas, bisa disimpulkan yang berhak menerima zakat adalah ada 8 golongan. Yang pertama adalah orang fakir. Apa artinya orang fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah amil atau pengurus zakat. Yang dimaksud amil di sini adalah yang pertama adalah orang yang mengambil zakat, menghitung zakat, kemudian mentasyaruban atau memberikan kepada yang berhak menerima. Itu boleh mengambil sebagian dari zakat mal tersebut. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Itu boleh atau mendapatkan zakat mal. Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, ghorim. Ghorim adalah orang yang berhutang. Yang dimaksud orang yang berhutang di sini adalah orang yang mempunyai hutang yang sangat banyak tetapi tidak mampu untuk melunasi. Maka ghorim ini berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya yang ketujuh adalah fisabilillah atau sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan zakatul mal. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, dalam hal ini dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Dari beberapa hal ini, maka yang terakhir bisa kita ambil kesimpulannya adalah hikmah membayar zakat. Yang pertama adalah setelah kita membayar zakat, maka zakat itu berarti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang diberikan kepada kita itu semuanya adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hubungan orang kaya dan orang miskin jadi harmonis. Jadi antara orang kaya dan orang miskin tidak ada jarak. Mereka tetap sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zakat mendidik orang Islam memiliki sikap pemurah dan kedermawanan dan mengikis sifat gigir.
Yang terakhir adalah ibadah sosial yang mengentaskan kemiskinan. Apabila yang keempat ini, orang muslim mereka sadar akan kewajiban zakat, seharusnya di dunia ini tidak ada orang-orang yang miskin. Mereka yang miskin seharusnya mendapatkan perhatian dari orang-orang kaya, khususnya orang muslim, kemudian dibantu ekonominya. Dengan cara seperti ini insya Allah berkurang kemiskinannya. Demikian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada yang belajar sehingga bisa memotivasi untuk selalu belajar dan terus belajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.